Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam channel kita ini, GPKDI Jemaat Eklesia. Tentunya Bapak Ibu selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kembali saya menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu atas kami hingga hari ini. Sebuah karunia bila kami bisa hidup dalam perlindungan-Mu. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat mengubahkan kami, agar kami bisa lebih lagi serupa dengan Kristus. Tolong hamba-Mu yang menyampaikannya, agar seluruh isi hati-Mu dan kehendak-Mu saja yang dinyatakan, dan bukan pikiran hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau pada kesempatan ini saya bertanya pada Anda semua, siapakah Yesus itu? Sebagian saudara pasti dengan mudah menjawab, Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Namun mungkin ada saudara yang berkata dalam hati, kok pertanyaannya seperti itu? Itu pertanyaan yang terlalu mudah. Saya sudah Kristen sejak saya bayi, dan saya sudah tahu jawabannya. Yesus itu ya Tuhan. Yesus itu juru selamat. Apa nggak ada pertanyaan yang lebih sulit? Oke, pertanyaan itu memang mudah sekali dijawab oleh Anda yang sudah sering beribadah dan membaca Alkitab. Sejujurnya, saya pun bingung ketika hati saya digerakkan untuk membawakan tema ini. Karena saya pikir Anda semua sudah tahu dengan jelas tentang Yesus dan siapa Dia. Namun, saya mau taat dan saya tidak mau memakai pikiran saya sendiri. Kalau Tuhan menggerakkan saya akan ikuti dan menyampaikannya pada Anda semua. Dan kita, sebagai seorang murid yang rendah hati, sudah seharusnya kita tetap mau belajar. Meskipun hal itu sudah kita dengar dan sudah kita pelajari berkali-kali selama bertahun-tahun. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Siapakah Yesus itu? Kita akan mendengar pendapat dari beberapa tokoh dan satu tokoh antagonis dalam Alkitab mengenai Yesus. Yang pertama, mari kita mendengar dari Petrus, seorang murid Yesus. Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, Simon Petrus bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau pada Alkitab saya, jawaban Petrus ini diakhiri dengan tanda seru. Ini menunjukkan bahwa Simon Petrus begitu yakin. Dalam bayangan saya, mungkin Petrus ini menjawab dengan lantang, bahkan mungkin setengah berteriak. Apakah yang dimaksud Mesias itu? Saya membaca dalam beberapa artikel dan belajar di satu channel YouTube bahwa kata Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani Mesia, dan dalam bahasa Yunani adalah Kristos, atau kita kenal Kristus. Arti dari kedua kata ini adalah yang diurapi oleh Allah. Umat Israel percaya bahwa Sang Mesias adalah figur yang diurapi Allah untuk memerdekakan mereka. Dan kita sebagai anak Tuhan pun percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, Kristus yang kita kenal dalam Yesus telah membuat kita merdeka, dan kita telah dibebaskan dari dosa dan juga dari maut. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, dan kita sudah dilepaskan dari hukuman kekal dan api neraka. Haleluya. Yang kedua, kita dengar dari seorang perempuan Samaria.
Yohanes pasal 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Perempuan Samaria ini kita tahu bukanlah seorang wanita baik-baik. Bahkan dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya kalau dia sudah menikah berkali-kali. Tetapi Tuhan Yesus membukakan hati dan pikirannya sehingga dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Bahkan dia bisa menjadi saksi bagi orang-orang Samaria lainnya sehingga mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kalau seorang perempuan Samaria sudah mau membuka hatinya untuk Tuhan dan mau bersaksi bagi orang-orang sekitarnya, bukankah kita pun seharusnya melakukan hal yang sama? Tidak ragu untuk menjadi saksinya, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Yang ketiga, Elisabet. Lukas 1 ayat 41 sampai 43. Dan ketika Elisabet mendengar salah Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saat Elisabet bertemu dengan Maria, maka Elisabet penuh dengan Roh Kudus, dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saat itu dia belum melihat Yesus. Yesus belum lahir. Bahkan Yesus masih ada dalam kandungan Maria. Saudara, hanya dengan pertolongan dan jamahan Roh Kuduslah kita bisa mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Yang keempat, murid Yesus bernama Thomas. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Awalnya Thomas ini tidak percaya akan Yesus yang sudah bangkit. Tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri padanya, barulah dia percaya. Namun yang terpenting adalah Thomas mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Yang kelima, kepala pasukan dan prajurit. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Kepala pasukan dan prajurit-prajurit ini akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan ketika mereka menyaksikan banyak peristiwa luar biasa saat Yesus disalibkan. Saat penyaliban dan kematian Yesus, terjadi banyak kejadian dan peristiwa luar biasa, mulai dari kegelapan yang melanda, tabir bait suci yang terbelah, gempa bumi, dan banyak orang mati yang bangkit dari kubur. Tidakkah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala hal, termasuk alam dan dunia ini? Dia pun sanggup melakukan berbagai mujizat dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan dan percaya Tuhan Yesus adalah segalanya yang mampu mengubahkan segala kehidupan kita, segala masalah kita. Percayalah. Yang keenam, sosok antagonis. Siapa dia? Roh jahat. Markus 1 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami?
Hai Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah. Saudara, bukan hanya manusia saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan roh jahat pun dengan ketakutan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kudus, yang berkuasa membinasakan mereka. Betapa luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Saudaraku, dari pernyataan-pernyataan yang kita bahas tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu memberi kita keselamatan kekal. Saya yakin Anda semua tahu dan percaya hal itu. Namun di sekitar kita masih banyak orang yang belum mengetahui. Saatnya kita untuk bersaksi bagi mereka melalui kehidupan dan perkataan kita, agar mereka juga diselamatkan dari api neraka dan mendapatkan hidup berkemenangan seperti yang kita alami. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu. Ajar kami untuk patuh kepadamu sebagai Tuhan kami dan hidup menjalankan firman-Mu. Dan beri kami keberanian dan kemampuan agar kami bisa bersaksi bagi keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin didoakan secara pribadi, dapat menghubungi nomor telepon di kolom deskripsi. Dan kami juga mengundang Anda untuk beribadah bersama kami, Jemaat GPKDI Eklesia, setiap hari Minggu jam 10 di Jalan Elang nomor 17 Bandung. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.